Shalom semuanya. Tuhan Yesus baik ya saudara. Kita bisa ada berkumpul di tempat ini, itu semua hanya karena Tuhan. Mari kita mau bersyukur, kita mau nyatakan bahwa Dia Allah yang baik. Amin. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik. Amin Yesus, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita sebelum kita menerima firman-Nya. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bawa kami Tuhan untuk lebih erat Tuhan dengan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan, untuk semua perbuatan-Mu yang dahsyat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang setia Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan dahsyatnya Tuhan kejadianku, Kau menenun diriku
kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Yesus, haleluya Yesus. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Yesus. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu,
tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Jemaat Tuhan saja yang membawakan lagu ini. Sekarang ku memuji, ya Yesus, Engkau Allah yang setia Tuhan, yang tak pernah sekali-sekali pun meninggalkan dan membiarkan kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Yesus, agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami masih dapat berbakti bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, setiap puji-pujian sudah kami naikkan dari dasar hati kami yang tulus. Karena sungguh Kau Allah yang sangat baik, Kau Allah kami yang setia, Kau Allah yang mulia Tuhan. Bapa, saatnya biarlah Engkau berbicara kepada kami semua, baik kepada kami yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah online. Biarlah kami semua boleh menikmati kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk dibentuk oleh firman Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Apa kabar? Saya juga menyapa bagi jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah secara online. Biarlah kita semua boleh menikmati hadirat Tuhan dimanapun kita beribadah. Amin, puji Tuhan. Saudaraku ini kasih Tuhan, ada banyak gelar atau sebutan Allah di dalam Alkitab, di mana setiap gelar atau sebutan itu bukan sekedar nama yang diberikan oleh manusia, tetapi merupakan satu penghormatan atau penghargaan kepada Allah. Ketika kita belajar tentang nama-nama Allah, kita akan lebih mengenal sifatnya, karakternya, kepribadian Allah. Dan diharapkan setelah kita belajar tentang nama Allah,
apa yang seharusnya terjadi dalam diri kita waktu kita memahami nama Allah yang sungguh luar biasa itu. Ada bermacam-macam nama Allah, misalnya Elohim, menggambarkan bahwa dia adalah Allah pencipta. El Shaddai menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa. Mungkin saudara pernah dengar sebutan Allah sebagai Jehovah Nisi. Artinya Tuhan adalah panji kemenanganku. Ada lagi Jehovah Shalom, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan sang damai, sumber damai sejahtera. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dan masih banyak lagi sebutan-sebutan lain untuk Allah. Nah saudaraku, pada pagi hari ini kita mau belajar memahami satu nama Allah, yaitu Jehovah Jireh. Apa saudara? Jehovah Jireh. Kata Jehovah Jireh dalam bahasa Ibrani digunakan kata hara'ah, yang artinya adalah the Lord will provide. Artinya Allah yang menyediakan. Arti yang kedua adalah the Lord will see to it. Artinya Allah yang melihat. Sehingga secara umum pengertian dari Jehovah Jireh adalah Allah yang melihat dan Allah yang menyediakan. Menyediakan apa saudaraku? Menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh saudara dan saya. Amin. Pasti kita sangat bersyukur ketika kita mengenal bahwa dia adalah Jehovah Jireh. Dia menjamin, dia menyediakan segala kebutuhan kita. Seringkali kita menuntut Tuhan untuk menyediakan segala keinginan kita, bukan segala kebutuhan kita. Sehingga kita menjadi kecewa ketika kita ingin, tetapi Tuhan tidak melakukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar lewat peristiwa di mana sebutan Jehovah Jireh ini mulai digunakan. Kita mau baca bersama-sama di dalam Kejadian pasal 22 ayat 14. Kejadian pasal 22 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sesungguhnya bila kita mencermati keseluruhan dari pasal 22 kitab Kejadian ini, kata Tuhan menyediakan atau Jehovah Jireh untuk pertama kali disebutkan oleh Abraham setelah dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, atau setelah dia melakukan ketaatan di hadapan Tuhan. Jadi Abraham menyebut Jehovah Jireh bukan karena dilatar belakangi keterdesakan finansial seperti kita hari-hari ini. Pengertian Allah menyediakan kebutuhan finansial adalah pengertian yang sangat dangkal. Mengapa saya sebutkan seperti itu? Karena Allah juga menyediakan kebutuhan-kebutuhan lainnya, bukan hanya finansial saja. Dia menyediakan kebutuhan masa depan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa Allah
menyediakan masa depan yang penuh harapan. Amin. Allah juga menyediakan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selanjutnya kita mau belajar bagaimana caranya kita mengalami pengalaman Allah menyediakan. Ada 3 cara yang kita akan pelajari sehingga Abraham menikmati persediaan dari Allah. Yang pertama yaitu doa. Di saat Abraham diperhadapkan pada krisis kehidupan, apa yang dilakukan oleh Abraham? Mari kita baca di dalam Kejadian pasal 22 ayat 5. Saya tulis slide di sini. Kita akan baca bersama-sama. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Sembahyang, doa. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, Abraham pada saat dia mengalami krisis kehidupan, dia mengambil tindakan yang terbaik. Dia naik ke gunung Tuhan. Untuk apa? Untuk berdoa. Dia naik ke gunung Tuhan untuk berdoa. Di dalam doa, dia membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan semakin dekat. Di dalam doa, kita dibawa naik ke tempat yang lebih tinggi untuk bisa melihat situasi yang ada supaya sehingga semakin jelas. Ketika kita ada di atas gunung Tuhan, kita akan melihat bahwa Allah jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada. Persoalan yang kita lihat di bawah itu adalah persoalan yang kecil yang Tuhan pasti bisa menolong. Allah menyediakan 1001 cara untuk menolong. Amin. Jadi doa itu adalah satu tindakan yang terbaik. Saudara sekalian, mari yuk kita membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kita bergaul lebih intim dengan Tuhan di dalam doa. Di dalam doa, tidak masalah bagaimana Anda berdoa, tetapi kepada siapa Anda berdoa itu jauh lebih penting. Ada orang yang kadang-kala meributkan cara berdoa harus begini, harus begitu, sehingga bertengkar, sehingga menerbitkan satu doktrin tertentu. Tetapi saya catat bahwa lebih penting yaitu kepada siapa kita berdoa. Kita berdoa harus kepada alamat yang tepat. Kepada siapa saudara? Kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kita selalu mengakhiri doa kita, menutupnya dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan. Amin. Nama Yesus adalah nama yang diberikan Allah untuk manusia. Nama yang ajaib. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Puji nama Tuhan. Sebab itu saudara sekalian, ingat, pada saat kita ingin menikmati pertolongan Tuhan, kita harus mulai dengan membangun mesbah doa. Kita bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Selanjutnya
kita akan melihat cara yang kedua yang dilakukan oleh Abraham agar mengalami pengalaman Allah menyediakan, yaitu yang kedua, yaitu beriman, ya, atau memiliki iman. Mari kita baca bersama-sama di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Atau saudara mau baca dari slide ini, silakan. Saya akan bacakan Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Selanjutnya kita akan baca Ibrani masih pasal 11, kita baca ayat 17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Definisi iman yaitu di dalam Ibrani 11 ayat 1. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Abraham, dia membangun mezbah doa. Di sana dia bisa mendengar suara Tuhan. Dia peka untuk mendengar suara Tuhan. Dan disitulah timbul iman. Dan iman Abraham adalah iman yang teruji. Berkali-kali Allah memberikan ujian iman kepada Abraham. Dan saudara sekalian, imannya teruji, ya, dan menghasilkan ketaatan. Imannya diuji oleh Tuhan dan menghasilkan ketaatan, yaitu Abraham, dia berani menyerahkan Ishak, anak satu-satunya anak yang dikasihinya, dipersembahkan kepada Tuhan. Karena apa? Dia memiliki tindakan iman. Ketaatan adalah wujud dari iman yang sejati. Oleh sebab itu Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Boleh diberi gelar di belakang namanya Abraham Master Iman. Karena apa? Iman Abraham adalah iman yang sudah teruji, ya. Dan wujud iman yang teruji yaitu ketaatan, dibuktikan dengan ketaatan. Mari kita baca dalam Yakobus 2 ayat 21 sampai 23. Kita baca bersama-sama Yakobus pasal yang ke-2 ayat 21 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan, Yakobus pasal 2 ayat 21 sampai 23. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham dengan Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut
sahabat Allah. Puji Tuhan. Satu teladan yang luar biasa yang dilakukan oleh Abraham. Ketika Abraham mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati, dia bertindak dengan menunjukkan perbuatan imannya, yaitu taat. Iman itu bukan timbul sehari pada waktu itu. Tiba-tiba muncul iman yang kokoh. Tidak, tetapi iman itu telah teruji. Ya, Abraham telah mengalami pengalaman-pengalaman sebelumnya bersama dengan Tuhan. Itu yang membuat imannya semakin kuat. Dulu aja Tuhan tolong, pasti sekarang juga Tuhan tolong. Dan dengan taat dia melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Amin. Jadi Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Percuma saja kita mengaku mulut kita saya beriman, saya percaya Tuhan, tetapi tidak menunjukkan perbuatan iman. Tidak ada ketaatan. Itu tidak berguna sama sekali. Iman harus disertai dengan perbuatan. Wujud iman adalah ketaatan di hadapan Tuhan. Selanjutnya saudara sekalian, kita belajar cara yang ketiga. Cara yang ketiga yaitu takut akan Tuhan. Mari kita membaca dalam Kejadian pasal 22 ayat 12. Kejadian pasal 22 ayat 12. Saya akan bacakan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui, kata Tuhan, sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saat Tuhan melihat hati Abraham yang takut akan Tuhan, saat itu saudara sekalian, Allah mengirimkan seorang malaikat untuk berfirman kepada Abraham, jangan kau teruskan, jangan kau bunuh anak itu. Allah menyediakan seekor domba untuk dipersembahkan. Di stop pada waktu itu, sudah pisau mungkin sudah ada di atas leher Ishak. Malaikat itu berkata, jangan kau apa-apakan anak itu. Saudara sekalian, takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, Allah menyediakan segala persediaannya bagi dia. Apa sih arti takut akan Tuhan? Mari kita baca dalam Amsal pasal 8. Amsal pasal 8 ayat 23. Amsal pasal 8 ayat 13. Amsal pasal 8 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, Allah menyelidiki hati Abraham. Allah melihat bahwa Abraham adalah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya apa? Membenci kejahatan. Ya, takut akan Tuhan artinya membenci kejahatan. Saudara ingat kisah ketika terjadi perselisihan antara gembala Abraham dengan gembala Lot, keponakan Abraham. Mereka memperebutkan rumput untuk domba-dombanya. Abraham dia tidak suka dengan kejahatan, tidak suka dengan perselisihan. Abraham
dia memisahkan, suruh gembala itu memisahkan diri dari gembalanya Lot. Ya. Lalu kemudian orang yang takut akan Tuhan itu tidak sombong, tidak congkak. Firman Tuhan berkata bahwa Abraham adalah orang yang terkaya di negeri itu. Orang yang sangat kaya raya. Konglomerat. Orang yang pasti dihormati. Tetapi tidak ada sedikit pun sifat kesombongan dalam diri Abraham. Abraham malah merendahkan hatinya. Di hadapan Lot keponakannya, Abraham dia mempersilakan untuk Lot memilih tanah mana yang mau dia pilih. Seharusnya dia dong ya, yang sebagai orang yang lebih tua, orang yang lebih hebat, tetapi itu tidak dilakukan oleh Abraham. Abraham menunjukkan kerendahan hati. Itulah takut akan Tuhan. Selanjutnya takut akan Tuhan menurut Amsal 8 ayat 13 tadi adalah benci kepada tingkah laku yang jahat. Ya, tidak ada sedikit pun tingkah laku yang jahat yang dilakukan oleh Abraham. Selanjutnya takut akan Tuhan adalah benci kepada mulut yang penuh tipu muslihat. Memang pernah Abraham jatuh ya ketika dia tidak mengakui Sarah sebagai istrinya. Ya. Pada saat itu memang ada kebohongan dari mulut Abraham. Tetapi puji Tuhan saudara sekalian, pada saat Abraham tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, dia mengaku di hadapan Tuhan, dia bertobat. Bukan berarti orang yang imannya besar itu adalah orang yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Ya. Alkitab sangat terbuka. Dia memberitahukan kelemahan-kelemahannya juga. Saat kita jatuh ke dalam dosa, cepat kita bertobat. Cepat kita mengakui di hadapan Tuhan. Karena dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dosamu. Saat engkau mengaku dosamu di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya adalah benci kejahatan. Benci kesombongan. Benci kepada tingkah laku yang jahat. Benci kepada mulut penuh tipu muslihat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham dia sungguh menikmati persediaan yang ada pada Tuhan. Persediaan yang tidak terbatas, yang selalu ada setiap saat. Mengapa bisa dinikmati oleh Abraham? Karena Abraham telah melakukan 3 hal tadi. Yaitu pertama apa? Berdoa. Berdoa yaitu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, beriman. Imannya yaitu iman yang sejati, iman yang murni. Dibuktikan dengan ketaatan. Ketaatan yang mutlak, ketaatan yang konsisten, ketaatan yang tanpa syarat. Yang dilakukan oleh Abraham. Dan yang ketiga yaitu takut akan Tuhan. Biarlah saudara sekalian, pada pagi hari ini kita semua udah belajar bersama tentang nama Allah yang sungguh luar biasa. Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Biarlah kita boleh menikmati persediaan Allah. Kalau saya boleh saksikan, banyak sekali pertolongan Tuhan. Ketika Allah menyediakan segala sesuatu yang saya butuhkan, Allah menyediakan tepat pada waktunya. Pada waktu Tuhan itu tidak pernah terburu-buru, tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan itu tepat. Amin. Pas saya butuh, Tuhan sediakan. Itu aneh sekali. Ya, itu adalah Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang ajaib,
Allah yang luar biasa, Allah yang disembah oleh Abraham, ada juga Allah yang disembah oleh kita anak-anaknya. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi satu kekuatan bagi kita, bahwa kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang melihat, dan Allah yang menyediakan. Mari kita akan bersama-sama berdiri bersama-sama untuk berdoa. Ucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah belajar firman Allah pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur kami boleh mengenal nama yang ajaib. Kau adalah Jehovah Jireh, Allah yang melihat, bahkan Engkau Allah yang menyediakan segala kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari kepada kami Tuhan, supaya kami boleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami sudah belajar 3 hal dari teladan hidup Abraham. Kami mau melakukannya Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan. Kami mau tetap bertekun di dalam doa. Kami mau tetap memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Dan kami menunjukkan iman kami dengan ketaatan yang setia kepada Tuhan. Biarlah Kau juga dapati kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami pegang janji firman-Mu Tuhan. Ketika kami benar di hadapan Tuhan, maka setiap perjanjian Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Berdiri, kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa, sungguh kami memuji kebesaran-Mu, sebab Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang maha baik, Allah yang maha setia dalam hidup kami, yang memelihara kami sampai hari ini. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan, untuk kekuatan, untuk kesehatan yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih untuk ibadah yang Kau sudah berkati pada pagi hari ini. Biar semua yang kami boleh terima melalui peribadatan ini
boleh membuat kami untuk semakin bertambah mengasihi Tuhan, semakin hidup dalam ketaatan kepada Tuhan sebagaimana kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah membagikan berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Demikian hamba-Mu juga berdoa untuk siap jemaat Tuhan yang sudah beribadah pada saat pagi hari ini. Tuhan yang menilik dari surga, siap pergumulan, siap kebutuhan masing-masing umat Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang akan menyatakan kuasa dan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Bapa, kami berdoa Tuhan dalam menjalani kehidupan di sepanjang minggu yang baru. Biar pimpinan penyertaan Tuhan Allah Immanuel yang boleh menyertai, melindungi, dan memberkati apapun yang dikerjakan umat-Mu. Engkau berkati setiap umat Tuhan yang mengulurkan tangan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kau juga memberkati setiap umat Tuhan yang dengan segala ketaatan mereka mengembalikan milik Tuhan melalui persepuluhan mereka. Sehingga melalui semuanya nama-Mu boleh ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Demikian hamba-Mu juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. Baik Tuhan di KAU 1, di KAU 2, ibadah online, Victory Kids, bahkan nanti kami berdoa Tuhan untuk ibadah online pada nanti siang. Tuhan, Engkau yang akan memberkati semuanya, sehingga melalui semuanya boleh membuat kami semakin hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kalau sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, Tuhan memimpin menyertai dalam perjalanan, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat dan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, biar kiranya kuasa dan pertolongan Tuhan Kau terus nyatakan atas bangsa negara kami menghadapi pandemi virus corona ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kuasa Tuhan dinyatakan sehingga kami boleh melihat negara kami boleh terbebas dari penyebaran virus corona. Masyarakat semakin disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Dan kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, biar kita Tuhan memberi mereka hikmat kebijaksanaan dalam upaya mengatasi pandemi ini. Kami juga berdoa untuk para dokter, para petugas medis yang melakukan tugas tanggung jawab mereka. Biar perlindungan Tuhan ada atas mereka, sehingga mereka dapat dengan leluasa untuk melakukan siap tugas dan tanggung jawab mereka. Terpuji nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan saat ini saudaraku yang kekasih, mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Dan dengan iman saat ini saudaraku yang kekasih, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah, kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, bahkan pengurapan dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Bapa